بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا بالكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس 18، أليس كذلك؟ Kita di pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan bab 18. Jadi kemarin kita tidak banyak nambah, jadi hanya menyelesaikan sedikit sisa dari bab 18. واليوم إن شاء الله سنستمر إلى الدرس 19. Dan hari ini, sebagaimana rencana kita kemarin, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke pelajaran ke-19. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran ke-19, mungkin dari ummahat sekalian, ladaikunna soal, juga ada pertanyaan anid darsil madhi, tentang pelajaran-pelajaran yang lalu mungkin. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Kalau pelajaran paling terakhir kemarin bab 18 itu tentang ism mutsanna. Mengenai ism isyarah untuk mutsanna dan istifham kam. Ya kan ya Bapak ya? Baik. Hal min soal ummahat? Ada pertanyaan? La yujad? La yujad. Yabdu annahu la yujad. Tidak ada kan, ya? Kalau tidak ada suara, kemungkinan tidak ada. Katanya kan, sukutuha ridaha. Diamnya itu berarti ridho. Diamnya bingung mau nanya apa. Mudah, insya Allah mudah. Kalau pelajaran yang lalu itu bab 18, itu terkait dengan ism mutsanna, itu mudah insya Allah. Yang penting ism mutsanna itu diakhiri alif dan nun, ya kan ya? Alif dan nun, baik muzakkar maupun muannats. Mungkin dalam suatu ketika nunnya ini, alif dan nun, alifnya ini bisa berubah menjadi ya kalau dalam kondisi majrur atau mansub. Jadi dalam kondisi majrur atau mansub, alifnya berubah menjadi ya. Misalkan kemarin kitabani jadi kitabaini, seperti itu bisa. Dan kam itu setelah kam pasti ada tamyiz yang mansub. Pasti ada tamyiz yang mansub. Kam kitaban, kam qalaman, kam daftaran, kam riyalan. Mudah insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita langsung saja ke ad-darsu at-tasi'a asyara, pelajaran ke-19. Dan ini kemarin juga kita mengharapkan ibu-ibu sekalian untuk dihafal kosakatanya kan Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan nanti dihafalkan kosakatanya bab 19 ini. Dan nanti mungkin saya juga minta untuk dihafalkan. Tapi kalau di hiwar, di kamus mufradat itu ada beberapa bilangan ya kawan.
Tapi yang wahid dan isnan tidak ada. Dan tidak disebutkan benda yang dihitung. Baik, nanti kita akan coba pelajari dulu kaidahnya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan nanti dalam satu pekan ini ibu-ibu sekalian menghafal kosakatanya. Baik, ad-darsu at-tasi'a asyara. Pelajaran ke-19. في هذا الدرس مبحث واحد فقط. Di pelajaran ini hanya ada satu poin pembahasan. Ala wa huwa al-a'dad al-mufradah lil ma'dud al-mudzakkar. Bilangan satuan. Kalau dalam bahasa kita mungkin diterjemahkan demikian. Al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab bilangan satuan itu termasuk 10 juga dari jadi min wahid ila asyarah, dari 1 sampai 10, min wahid ila asyarah, itu al-a'dad al-mufradah. Lil ma'dudil mudzakkar, untuk benda yang dihitung mudzakkar. Dan nanti ada istilah adad dan ma'dud. Adad dan ma'dud. Dan bilangan di dalam bahasa Arab itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan kaidahnya. Mungkin kalau secara penamaan di dalam bahasa kita ada pengelompokan seperti itu. Kalau dalam bahasa kita ada istilah bilangan satuan, bilangan belasan, bilangan puluhan. Ya kan Ibu ya? Nanti di dalam bahasa Arab itu juga ada pengelompokan seperti itu, tapi pengelompokannya itu tidak hanya sekedar nama, tapi juga terkait dengan kaidah rangkaian katanya. Ya. Jadi nanti di semester ini kita akan mempelajari al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan 1 sampai 10. Ini saja di semester ini. Tapi 2 bab nanti, karena nanti terkait dengan benda yang dihitung apakah mudzakkar atau muannats. Kemudian di semester depan, yaitu semester 3, insya Allah kita akan mempelajari al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan. Bilangan belasan itu ada kaidahnya tersendiri juga. Demikian juga dengan al-fadhul uqud, bilangan puluhan, dan al-a'dad al-ma'tufah, bilangan yang dari 21 sampai 29, 31 sampai 39, sampai 99. Dan nanti juga ada bilangan mi'ah wa alf, yaitu 100 dan 1000, itu juga kaidahnya tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semuanya. Baik. Itu tadi terkait dengan pengelompokan bilangan. Bilangan di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-adad, adadun atau al-adadu. Adad, bilangan. Adad. Adad itu apa Ibu sekalian? Bilangannya. Jadi kalau misalkan saya atau kita nanti menyebutkan adad, insya Allah tidak bingung Ibu ya. Ini adad, kemudian nanti juga ada istilah ma'dud. Ma'dud itu apa lagi? Ada adad, ada ma'dud. Ma'dud itu adalah benda yang dihitung. Itu Ibu ya. Ada adad, ada ma'dud. Misalkan kitabun wahidun. Kitabun itu ma'dud, berarti benda yang dihitung, ya atau ya? Sedangkan adad wahid itu adalah adadnya, bilangannya. Gitu Ibu ya. Muhammad? Jadi tidak bingung ya, insyaallah nanti kalau misalkan saya bilang ini adad, ini ma'dud. Adad itu bilangannya, ma'dud itu benda yang dihitung. Baik. Kalau di kitab Ibu-ibu sekalian, di sana pembahasannya adalah terkait bilangan dari 3 sampai 10 dulu, baru nanti di halaman berikutnya ada contoh 1 dan 2. Seperti saya bilang sekilas kemarin, jadi al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan min wahid ila asyarah, dari 1 sampai 10, ini kaidahnya terbagi menjadi 2. Jadi bilangan wahid wasnan, 2 bilangan itu wahid wasnan itu kaidahnya berbeda tersendiri.
Sedangkan al-adad min thalatha ila asyarah, bilangan dari 3 sampai 10, itu punya kaidah tersendiri, beda dengan 1 dan 2 tadi. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Tidak Ustaz. Tidak Om ya. Jadi kaedahnya berbeda. 1, 2 itu kaedahnya tersendiri, 3 sampai 10 kaedahnya tersendiri. Baik. Kalau di halaman ini, di bukunya Ibu sekalian, ini kita akan membahas kaedah bilangan min thalatha ila asyarah. Al-adad min thalatha ila asyarah, bilangan dari 3 sampai 10. Untuk yang 1 dan 2 di halaman berikutnya nanti hanya contoh saja karena mudah insya Allah. Yang mungkin yang perlu banyak terkiz, perhatian itu di sini. Dan ibu-ibu sekalian, mungkin saya ingatkan sebelum kita betul-betul membahas dalamnya, bilangan satuan ini dari 1 sampai 10 ini harus betul-betul kita pahami kaidahnya. Kenapa? Karena kaidahnya ini akan senantiasa diterapkan pada kaidah-kaidah bilangan selanjutnya. Nanti bilangan belasan, bilangan dari 21 sampai 29 sampai 99 itu nanti akan tetap ada kaitannya dengan kaidah di sini. Gitu ya, Bu ya? Nah, baik. Untuk bilangan 1 dan 2, wahid wasnan itu menggunakan kaidah an-na'at wal man'ut. Itu sampai di situ dulu saja. An-na'at wal man'ut. Kitabun wahidun. Daftarun wahidun. Sayyaratun wahidatun. Qara'tu pertanyaan. Dan kalau misalkan yang double, yang musanna, kitaban isnani, sayyaratan isnatani, seperti itu gambaran dulu saja seperti itu. Jadi kaidahnya menggunakan kaidah na'at wa man'ut. Nanti akan kita lihat contohnya di halaman berikutnya. Begitu ya, Bu ya? Kaidah 1 dan 2 itu menggunakan kaidah na'at wa man'ut. Jadi yang disebutkan adalah ma'dudnya terlebih dahulu, baru adatnya. Ma'dudnya misalnya kitabun, baru adatnya wahidun. Kitabani itu ma'dud. Baru adatnya isnani. Kitaban isnani. Sayyaratun wahidatun. Sayyaratan isnatani. Begitu ya, Bu ya? Itu urutannya. Kaidahnya menggunakan kaidah na'at man'ut atau sifat dan yang disifati. Mungkin kita mempelajarinya sebelumnya. As-sifah wal mausuf atau an-na'at wal man'ut, sama maksudnya. Jadi harus betul-betul sama namanya na'at man'ut. Masih ingat kan Ibu ya kaidah na'at man'ut? Nah, na'at man'ut itu harus betul-betul sama. Na'tunnya sama seperti man'utnya. Baik, berikutnya di sini al-adadu min thalathah ila asyarah. Bilangan dari 3 sampai 10 tukhaliful ma'dudu fit tadhkiri wa ta'nis. Selalu menyelisihi ma'dudnya, selalu berbeda dengan ma'dudnya dalam masalah mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi yang bilangan 1 dan 2, wahid wasnan, itu menggunakan kaidah na'at man'ut. Na'at man'ut itu harus betul-betul sama, ya kan Ibu ya? Termasuk sama dalam mudzakkar muannasnya. Kitabun wahidun, sayyaratun wahidatun. Itu kan namanya? Kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau muannas ya muannas. Ya atau ya? Ya atau ya? Tapi kalau di sini bilangan 3 sampai 10, al-a'dad min thalatha ila asyarah yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi atau berbeda dengan ma'dudnya. Dalam hal apa? Dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Nanti akan kita lihat contohnya. Wal ma'dudu yakunu jam'an majruran bil idhafah. Dan ma'dudnya atau bilangan yang atau benda yang dihitung, al-ma'dud, benda yang dihitung
yakunu jam'an, selalu bentuknya jamak, majrur, karena sebagai mudhafun ilaih. Kita lihat contohnya yuk sekalian. Jarurna ba'di. Thalathatu tullabin. Salatatu tullabin. Tulabin. Ma ma'na thalathatu tullabin? 3 pelajar. Tiga orang pelajar, gitu kan namanya. Baik. Di sini mungkin sekilas itu kita menemukan perbedaan dengan bilangan 1 dan 2 tadi. 1 dan 2 itu yang disebutkan itu ma'dudnya terlebih dahulu, bendanya dulu, baru adatnya. Kitabun wahidun, kitabani ithnani, sayyaratun wahidatun, sayyaratani ithnatani. Bendanya dulu, ma'dudnya dulu, baru adatnya, ya kan ya, Bu ya? Iya. Tapi kalau di sini min thalatha ila asyarah, dari 3 sampai 10, itu yang disebutkan adalah adatnya dulu, bilangannya dulu. Adatnya dulu, baru ma'dudnya. Begitu ya, Bu ya? Wadih mahat. Iya. Kemudian tadi, seperti yang disebutkan di atas tadi, al-adat, bilangan dari 3 sampai 10, yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi, berbeda dengan ma'dudnya. Ini thalatha, ini adat, ya atau ya, Ibu sekalian? Iya. Thalatha ini adat, kemudian tullab itu ma'dud. Ma'dudnya di sini tullab. Tullab itu mudzakkar atau muannats? Jamak. Tullab itu Muzakkar. ma'dudnya. Tullab itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Jamak mudzakkar. Naam. Tullab itu mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya, bilangannya bentuknya muannats. Makanya di sana salasatu, bukan salasu, tapi salasatu. Jadi menyelisihi, berbeda. Karena di sana tullab itu mudzakkar, maka bentuk adatnya muannats, menyelisihi, berbeda. Salasatu muannats karena tullabin ma'dudnya mudzakkar. Bingung tidak Ibu sekalian sampai di sini? Bingung. Tulabinnya muzakkar sehingga bilangannya ma'dudnya harus mu'annas gitu Ustadz ya. Bentuknya harus muannats. Salah satu itu ada tak marbutohnya, ya atau ya? Iya. Bentuknya muannats, ya atau ya? Iya. Kenapa kita tidak bilang salasu tullabin, padahal tullabin itu mudzakkar? Kenapa kita tidak samakan saja biar selaras mudzakkar? Memang kaidahnya bilangan dari 3 sampai 10, al-a'dad min thalatha ila asyarah, selalu yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya. Selalu menyelisihi benda yang dihitung. Kalau ma'dudnya di sini mudzakkar, di sini tullabin, ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya itu harus menyelisihi, harus bentuknya beda, harus muannats. Makanya di sana salasatu ada tak marbutohnya. Salasatu tullabin, bukan salatu tullabin, tapi salasatu tullabin. Masih bingung tidak? Ini berlaku untuk bilangan 3 sampai dengan 10, salasa ila asyarah. Naam. Ini berlaku untuk bilangan 3 sampai 10. Min salasah ila asyarah. Jadi misalkan nanti arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Jadi selama ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya muannats, bentuknya di akhir tak marbutah. Begitu ya, Bu ya? Itu berlaku untuk a'dad min thalatha ila asyarah, bilangan dari 3 sampai 10. Sampai di sini bingung tidak? Bentar, menyernanya harus pelan-pelan. Mengerti, Ustaz? Nah, mungkin nanti ketika di pertemuan berikutnya mungkin akan kita ulangi lagi, karena ya harapannya nanti ibu-ibu tidak ada yang bingung. Karena ini kedepannya
ini menjadi dasar dari kaidah-kaidah bilangan setelah-setelahnya. Ya. Semoga di pertemuan berikutnya nanti Ummahat banyak yang bisa hadir. Baik. Jadi patokannya berlawanan ya Ustaz ya. Selalu berlawanan. Nah, selalu berlawanan. Jadi patokannya itu ma'dudnya dulu, benda yang dihitung dulu, yang diperhatikan, gitu ya. Yang diperhatikan benda yang diperhitung dulu. Nah, benda yang dihitung dulu. Masa kita mau ngitung benda misalkan, mau ngitung suatu benda, masa yang diperhatikan jumlahnya dulu baru ngelihat bendanya? Ya Ustaz. Ya kan, pasti lihat bendanya apa dulu, ya kan. Ini yang mau dihitung apa? Kalau yang dihitung beda kan biasanya perasaannya kan beda. Dan kalau yang dihitung misalkan warna coklat sama warna merah kan beda perasaannya. Ini belakangnya selalu kasrotain Ustaz. Pelan-pelan. Saya belum sampai membahas di sana. Jadi saya tadi memang belum selesai, tapi saya masih membahas tentang adatnya dulu, bilangannya dulu yang di depan. Bilangannya ini selalu menyelisihi ma'dudnya. Jadi patokannya itu ma'dud. Kita lihat dulu ma'dudnya ini mudzakkar atau muannats. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya bentuknya muannats, menyelisihi kan gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya ma'dud, benda yang dihitung itu bentuknya muannats, maka adatnya bilangannya bentuknya mudzakkar. Selalu menyelisihi, sebaliknya seperti itu. Gitu ya. Jadi ma'dud selalu adat min 3 ila 10, bilangan dari 3 sampai 10 selalu yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi benda yang dihitung, ma'dudnya. Sampai di sini insyaallah tidak bingung ya. Yang penting bendanya dulu diketahui muzakkar atau muannats, baru nanti bilangannya menyelisihinya dia gitu ya Ustadz ya. Betul. Untuk angka 3 sampai dengan 10. Enak, betul sekali. Alas, sudah sampai di sini? Iya, Ustaz. Berikutnya ma'dudnya. Ma'dudnya bentuknya selalu jamak. Jadi al-a'dad min 3 ila 10, al-ma'dud minhu yakunu jam'an. Benda yang dihitung dari angka 3 sampai 10, benda yang dihitung itu bentuknya selalu jamak. Selalu apa itu sekalian? Jamak. Selalu jamak. Dan nanti sebenarnya itu hanya berlaku bilangan 3 sampai 10 saja. Nanti seterusnya belasan, puluhan, sampai ratusan, ribuan itu tidak ada yang dirubah menjadi jamak. Tapi kalau bilangan 3 sampai 10 itu ma'dudnya bentuknya harus dirubah jadi jamak. Gitu ya, Bu ya? Nah, Ustaz. Baik. Setelah bentuknya jamak, di sana selalu majrur. Jamak dan selalu majrur. Kenapa? Karena rangkaian antara adad dan ma'dud, bilangan 3 sampai 10 itu adalah rangkaian idhofah. Jadi salah satu di sini sebagai mudhaf, makanya tidak tanwin dan tidak ada alnya. Karena dia sebagai mudhaf. Salah satu. Sedangkan tullabin sebagai mudhafun ilaih, makanya selalu majrur. Gitu ya. Dan tanda jarnya adalah kasrotain. Tidak ada alnya, makanya kasrotain. Selalu majrur karena rangkaian idhofah, sehingga tidak ada al dan tidak ada tanwin, tidak bertanwin ya Ustaz. Pertama yang adatnya itu. Adatnya tidak ada tanwin dan tidak ada al. Karena mudhaf, karena sebagai mudhaf. Di sana ada keterangan di bukunya Ibu ya. Salah satu itu mudhaf. Mudhaf itu kan ketentuannya tidak boleh tanwin dan tidak boleh diawali al. Makanya di sana bilangnya salah satu. Bukan salah satun atau as-salasatu, bukan. Tapi salah satu. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Karena dia sebagai mudhaf. Sedangkan tullabin itu adalah mudhafun ilaihi. Makanya majrur. Tanda jarnya kasroh. Gitu Ibu ya? Gimana Om?
Ya Ustadz, pelan-pelan. Insya Allah ngerti. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Asal selamat itu ya. Nah, bukan Kenapa sih? pelan-pelan asal selamat atau cepat asal selamat? Yang penting bendanya dulu ditentukan, baru bilangannya. Jadi bendanya ini dilihat muzakkar atau muannats. Ya, Untuk nanti menentukan adat kita lihat dulu ma'dudnya adutnya muzakkar atau atau muannats. manas. Ya. Kemudian setelah itu ma'dudnya benda yang dihitung ini kita rubah menjadi jamak dan majrur, gitu ya. Jamak dan majrur. Hal min soal? La yujad? Baik, itu tadi kalau salasatu kutubin, 3 orang siswa. Salasatu tullabin, 3 orang siswa. Tapi kalau kita misalkan ingin mengatakan 4 buah buku. Buku itu mada naqul kitabun. Kalau jamaknya kutubun. Nah, kalau 4 buah buku. Arba'atu kutubin. Jayyid. Karena ma'di arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin. Jadi kita lihat dulu ma'dudnya tadi. Kitabun jamaknya kutub. Mudzakkar, ya kan Ibu ya? Naam. Kitabun mudzakkar. Maka bilangannya adatnya menyelisih. Arba'atu, ada taknya, bukan arba'u tapi arba'atu. Kemudian ma'dudnya tadi, benda yang dihitung tadi kita rubah menjadi jamak dan majrur. Jadinya arba'atu kutubin. Gitu ya. Semua kalau hari 5 hari, misalkan hari, mada naqul bil arabiyah hari? Yaumun. Yaumun jamaknya ayyamun. Ayyamun. Kalau misalkan kita mau mengatakan 5 hari, mada naqul? Khamsatu ayyamin. جيد. karena ba'di khamsatu ayyamin. Khamsatu ayyamin. Baik, khamsatu ayyamin. Jadi tadi yaum itu mudzakkar. Maka bilangannya, adatnya harus menyelisih, bentuknya harus muannats, ada tak marbuthahnya. Kita bilangnya khamsatu, bukan khamsu. Ya kan, ya? Khamsatu. Kemudian tadi ma'dudnya kita rubah menjadi jamak dan majrur. Jadi khamsatu ayyamin. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Belum ya? Baik. Ustadz, itu kan yaumun itu kan mufradnya. Kenapa jamaknya bukan yaumin aja, tetapi pakai ayyamin ya? Perubahannya Ini gitu ya. jamak taksir, Oh, perubahannya tidak beraturan ya. Betul. Seperti qalamun jadi aqlamun, gitu kan, apa? Nah, kalau misalkan kita ingin mengatakan 3 buah pena, mada naqul? Kalamun, aklamun. Aklamin. Salah satu aklamin. Jayyid, salasatu aqlamin, gitu ya. Kemudian apa biasanya Ibu sekalian? Rojul laki. Jamaknya apa, Rijalun. Baik. Kalau kita ingin mengatakan 8 orang lelaki. Samaniyatu rijalin. Jayyid. Samaniyatu rijalin. Gitu ya, pelan-pelan. Kemudian syahrun.
Syahrun, bulan pada kalender. Syahrun. Ya kan, Om? Syahrun jamaknya apa, Om? Ma jam'uhu? Syahrun. Syuhurun. Atau ashhurun. Syuhurun. Syahrun itu bentuk jamaknya syuhurun atau ashhurun. Ada dua bentuk jamak. Syuhurun atau ashhurun. Ashhurun. Mudzakkar ya, Ustaz? Naam, syahrun itu mudzakkar ya atau ya? Ya. Kalau kita pakai jamaknya ashhur, ashhur. Ashhurun. Baik. Kalau kita ingin mengatakan 9 bulan, mada naqul bil Arabiyyah? Tis'atu syuhurin. Enggak, kalau kita menggunakan jamaknya ashhur. Oh, Ashhurin. Pendek. Ashhurin. Ashhurin, pendek semuanya, Om. Oh. Ashhurin. Tis'atu ashhurin. Tis'atu ashhurin. Tis'atu ashhurin. Kemudian apa lagi, Om, kira-kira? Kalau maksudnya mu'annas, Ustaz, contohnya, Ustaz. Taib. Ini kita di sini fokus yang mudzakkar dulu saja. Biar fokus satu persatu. Ini yang mudzakkar dulu, kemudian di bab berikutnya nanti baru yang mu'annas. Gitu ya. Biar dicicil sedikit demi sedikit. Katanya pelan-pelan. Iya, Ustaz. Taib. Begitu ya, Bapak ya? Kurang lebih demikian. Itu berlaku untuk al-a'dad min salasa ila asyarah. Bilangan dari 3 sampai 10, kaidahnya seperti itu. Al-'adad min salasa ila asyarah yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya. Dalam hal apa? Fit tadhkir wa ta'nis, dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Dia harus selalu beda. Sedangkan ma'dudnya selalu bentuknya jamak dan majrur. Majrur kenapa? Karena sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya, Bapak ya? Hal min soal qabla an nastamir? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, Wahad? Halaman berikutnya masih terkait dengan ini, al-'adad al-mufradah. Hal min soal? La yujad? La yujad. Yabdu annahu la yujad. Dan sukutnya ridho. Diamnya berarti ridho. Itu kaidah apa, Om? Itu kaidah kalau perawan mau ditawarin nikah, Om. Sukutu ridhoha. Diamnya itu berarti ridho. Tapi sekarang kan nggak ada kayak gitu, ya. Semuanya pasti nggak ada yang diem. Kayak perawan sekarang. Halo, Mahat, masih ada Ibu sekalian? Iya. Iya, Nah, ada, Ustaz. Nastamir, Mahat. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. As-safha ba'da. Halaman berikutnya. Di sana ada contoh penerapan langsung. Pertama, di sana ada contoh dari al-'adadan, wahid wasnan. Bilangan 1 dan 2. Bilangan 1 dan 2 seperti kita singgung tadi di awal tadi. Al-'adadan wahid wasnan yuwafiqanil ma'dudu daiman. Bilangan 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Berbeda dengan 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi. Kenapa? Bilangan 1 dan 2 itu selalu yuwafiqanil ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya. Karena di sini kita menggunakan rangkaian an-na'at wal man'ut. An-na'at wal man'ut, na'tun itu selalu sama dengan man'utnya, ya atau ya? Iya. Makanya di sana contohnya raqibun wahidun. Karena ba'di raqibun wahidun. Raqibun wahidun. Raqiban ithnani. Raqiban isnan. Naam. Raqibun wahidun ma ma'na? Penumpang, seorang penumpang. Seorang penumpang. Kalau raqiban isnani?
Dua orang penumpang. Dua orang penumpang. Jayyid. Ibu-ibu sekalian di sana al-ma'dudu yakunu kal man'ud. Di sana ma'dudnya yaitu rakib. Ini disebutkan di awal, rakibun ma'dud. Seperti man'ud. Sedangkan wahidun itu adatnya seperti na'tunnya. Na'tun itu harus selalu mengikuti sama seperti man'udnya. Rakibun mudzakkar, ya atau ya? Maka adatnya, na'tunnya harus mudzakkar juga. Rakibun wahidun, nggak boleh rakibun wahidatun, nggak boleh. Demikian juga dengan bilangan isnan di sana. Rakibani itu musanna, ya atau ya? Rakib dan mudzakkar, musanna dan mudzakkar. Rakibani isnani. Nggak boleh kita bilang rakibani isnatani. La yajuz. Kalau sayyaratan isnatani, ya seperti itu, isnatani. Tapi kalau di sini mudzakkar rakibani isnani. Mudzakkar. Itu untuk bilangan wahid wasnan. Itu menggunakan rangkaian an-na'tu wal man'ud. Jadinya harus yuwafiqanil ma'dud, harus sama dengan ma'dudnya persis. Mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannas. Wadih mahat? Hal min soal? Insyaallah mudah Ibu ya kalau yang bilangan wahid wasnan ini. Jadi sudah selaras sama begitu saja. Tapi kalau misalkan tadi bilangan 3 ila 10, 3 sampai 10, tadi kaidahnya al-ma'dudu. Pertama al-adatnya dulu. Al-adat selalu yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya. Bilangan atau al-adat itu selalu yukhalifu al-ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya dalam mudzakkar muannasnya. Di sana ada salah satu rukabin. Rukab dari kata rakib, bentuk mufradnya tadi rakibun wahidun. Rakib itu mudzakkar ya atau ya? Mudzakkar berarti kalau bilangan 3 sampai 10-nya berarti harus menyelisihi bentuknya, berarti harus muannas. Salasatu. Salasatu. Rukabin. Apa rukabin itu? Penumpang. Ya, penumpang. Tadi bentuk jamaknya apa Ustadz? Rukabin. Bentuk jamaknya rokibun, rukabin Ustadz. Ini kan karena majrur. Ini kan karena majrur jadi rukabin. Kalau bentuk asalnya apa? Berarti aslinya dhammah, rukabun. Rukabun. Rokibun ya Ustaz? Aslinya rokibun, jamaknya rukabun. Seperti amilun jadi ummalun, gitu ya. Amilun ummalun. Tajirun tujjarun. Ya kan Ibu ya? Masih ingat dong ya, insyaallah. Ini bentuknya sama persis. Rokibun, rukabun. Seperti itu. Baik. Karena rukab atau rakib itu bentuknya mudzakkar, maka al-a'dad min 3 ila 10, bilangan 3 sampai 10-nya yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi, berlawanan. Kalau tadi mudzakkar berarti bilangannya muannas, gitu ya. Makanya di sini thalathatu rukabin. Rukabin ini ma'dudnya yang dihitung. Tadi harus bentuknya jamak dan majrur. Gitu kan, ya? Rukab jamak dan harus majrur. Rukabin bukan rukabun karena rangkaian idhofah. Kiruna ba'di thalathatu rukabin. Salasatu rukabin. Arba'atu rukabin. Arba'atu rukabin. Khamsatu rukabin. Khamsatu rukabin. Sittatu rukabin. Sittatu rukabin. Sab'atu rukabin. Sab'atu rukabin. Thamaniyatu rukabin. Samaniyatu rukabin.
Naam, thamaniyah itu tanpa tasydid dia-nya ya. Thamaniyah bukan thamaniyah tapi thamaniyah. Oh, sama Jadi, nia. nah, Samaniyatu. ثم 9 ركاب. Tis'atu Tis'atu rukabin. rukab. 10 ركاب. Asyaratu rukabin. جيد. هل من سؤال أمهات؟ Jadi bilangan 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhafah. Makanya selalu seperti thalathatu rukabin, arba'atu rukabin. Bilangannya adatnya sebagai mudhaf, kemudian ma'adudnya sebagai mudhafun ilaih. Ada min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak ada. Mudah kan Ibu ya? Ya, pelan-pelan Ustaz. Sarawah Marona. Mungkin nanti kita murajaah lagi sama Ibu. Berarti jamannya harus benar-benar dihafal ya Ustaz, perubahannya Ustaz. Karena modalnya itu. Ya gimana lagi? Makanya saya minta menghafal kemarin bentuk jamak kan ya, mulai dari bab 13 kemarin saya minta untuk menghafal bentuk jamak. Alhamdulillah. Pelan-pelan, Ustaz. Nah, semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Tapi tidak masalah, nanti semakin lama kalau bentuk jamak itu, nah mungkin nanti akan ada saja kata baru yang kita temukan di setiap bab dan setiap semesternya. Tapi kalau misalkan kita sudah pernah menghafal bentuk-bentuk jamak, itu bisa meraba-raba setidaknya. Itu feeling kita itu bisa terbentuk meraba-raba. Karena biasanya kalau bentuk mufradnya itu sama, biasanya bentuk jamaknya itu juga mirip juga, hampir sama juga, gitu ya. Seperti ini tadi, rokibun jadinya rukabun, sama seperti amilun, ummalun, tajirun, tujarun, ya kan ya? Hajun, hujjajun, sama persis. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Baik, in kana la yujad, kalau tidak ada pertanyaan Ibu sekalian, mungkin kita coba lanjutkan ke hiwar terlebih dahulu. As-safha ba'daha, halaman berikutnya. Hunaka al-hiwar. Hunaka al-hiwar baina al-mudir wal mudarris. Ma ma'na al-mudir? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Wal mudarris, ma ma'na al-mudarris? Guru. Pak Guru, gitu ya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Di sana ada 2 halaman hiwar. Baik. Naqra, kita baca Ibu sekalian sedapatnya dulu. Mungkin ini halaman ini saja yang kita baca nanti. Mungkin kalau misalkan untuk halaman berikutnya tidak cukup, kita lanjutkan ke di pertemuan berikutnya gitu ya, Ibu ya. Iya, Ustaz. Baik, nabda ka'adatina ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Seperti biasa saya baca, Ibu mengikuti. Nabda minal mudir, karrirna ba'du. Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu? Kam taliban jadidan fil faslika ya shaykhu. Marratan ukhra, sekali lagi Ummahat. Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu? Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu. Na'am. Ma ma'na kam taliban jadidan? Berapa taliban? Berapa jumlah murid-murid baru berapa di dalam kelas kamu ya, Syekh? Berapa siswa baru yang ada di kelasmu, wahai Syekh? Itu ya? Iya. Baik. Ini sebenarnya terkait dengan pelajaran sebelumnya. Kam, setelah kam itu selalu tamyiz. Tamyiz itu selalu mansub gitu ya. Tamyiz. Kedudukannya sebagai tamyiz dan tamyiz itu selalu mansub. Makanya di sana taliban. Taliban kenapa kok mansub? Karena sebagai tamyiz gitu ya. Sebagai tamyiz. Tamyiz itu selalu mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya itu fathah. Sedangkan jadidan itu na'tun. Na'tun min talib. Na'tun bersifat dari talib, makanya mengikuti sama-sama
bentuknya mufrad dan mansub, ya kan Ibu ya? Fi faslika ya syaikhu kalau kita ingat di semester lalu ini adalah rangkaian harfun nida dan al-munada, ya kan Ibu ya? Al-munada, masih ingat Ibu sekalian? Al-munada kalau hanya satu kata seperti ini, al-munada yaitu kata setelah ya, orang yang dipanggil, kalau bentuknya hanya satu kata seperti ini maka harus mabniyun 'ala dhammi. Harus harokatnya dhammah dan tidak tanwin. Gitu kan, ya? Makanya di sini ya syaikhu, enggak boleh ya syaikhun, ya syaikha, ya syaikhi, la. Harus dhammah dan tidak tanwin. Mabniyun 'ala dhamm. Mabni itu selalu tetap. Mabni itu tetap maksudnya. Mabniyun 'ala dhamm. Gitu, ya? Baik. Nastamir. Qala al-mudarris. Jaruna ba'di فيه 10 طلاب جدد. فيه 10 طلاب جدد. مرة أخرى. Sekali lagi Ummahat. فيه 10 طلاب جدد. فيه 10 طلاب جدد. نعم ما معنى هذه الجملة؟ Di sini ada 10 murid baru. Di sini ada, atau di dalam kelasku ada 10 siswa baru gitu, di ya. dalam kelasku. Dan fihi ha ghaib di sini maksudnya kan kembali ke fasli kan, ya. Kelas. Nah, fi fasli maksudnya seperti itu. Di dalam kelasku ada 10 tullabin jududin. Thayyib. Ibu sekalian kita perhatikan ini ada contoh penerapan bilangan adad. 10 tullabin. Ya atau ya? 10 tullabin. Kenapa di sana kok 10 bukan ashru? 10 Tulabinnya. Karena ma'dudnya mudzakkar, ya kan Ibu ya? Mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya yukhaliful ma'dud. Adatnya menyelisihi ma'dudnya, ya atau ya? Karena tullab itu mudzakkar, maka 10 bentuknya muannats, menyelisihi. Ya bingung kan, ya? Iya. 10 tullabin dan ma'dudnya ini bentuknya jamak dan majrur. Jamak dan majrur. Majrur kenapa majrur? Karena sebagai mudhafun ilaihi. Gitu kan ya, Bu ya? Berarti bagaimana, Om? Judulnya juga langsung berubah ya, Ustaz ya? Pelan-pelan. Di sana kan 10 tullabin. Kemudian jududinnya apa ini? Jududin. Kalau kita perhatikan tadi di atas tadi, kalau kita perhatikan tadi yang di atas tadi taliban jadidan. Jadid itu kedudukannya sebagai apa? Na'tun, ya atau ya? Na'tun itu harus sama dengan man'utnya. Ya atau ya? Iya. Na'am. Kalau di sini man'utnya jadinya kan tullabin. Tullabin itu bentuknya jamak. Berarti na'tunnya berarti harus menjadi jamak juga. Ya atau ya? Iya. Dan na'tunnya man'ut, tullabin man'ut ini tadi bentuknya kondisinya majrur, maka na'tunnya harus ikut majrur juga. Tullabin jududin. Bingung tidak Ibu sekalian? Kalau na'tun itu kan harus betul-betul sama persis, gitu kan, Mbak? Man'utnya ya. Sama-sama kalau nakiroh ma'rifahnya sama, mudzakkar muannasnya sama. Kemudian jumlahnya sama. Kalau mufrad ya mufrad, musanna ya musanna, jamak ya jamak, gitu kan ya. Kemudian kondisi i'rabnya juga harus sama. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Makanya di sini kalau di atas tadi taliban jadidan, kemudian di baris kedua ini jadi tullabin jududin. Jadi mengikuti man'utnya. Kalau taliban man'utnya mufrad, mansub. Jadidan mufrad mansub juga. Kalau yang di bawah di sini tullabin bentuknya jamak majrur. Jududin jamak majrur juga. Gitu, ya?
Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Belum, Ustaz. Belum? Baik. Nastamir Umahat? Kita lanjutkan? Lanjutkan. نعم نستمر. قال المدير كررنا معي من أين هم؟ Min ainahum. Min aina hum? من أين هم؟ Min Min aina hum? ainahum. أكلهم من بلد واحد؟ Akuluhum min baladin baladin wahidin. مرة أخرى من أين هم؟ أكلهم من بلد واحد؟ Min Min ainahum? ainahum. Akuluhum Akuluhum min baladin wahidin. ما معنى هذه الجملة أمهات؟ Dari mana mereka? Apakah mereka dari satu negara, dari negara yang sama gitu? Dari mana mereka? Apakah mereka dari satu negara yang sama? Gitu ya. Di sini ada contoh lain dari bilangan juga kan Ibu ya? Min baladin wahidin. Tadi kita bahas kalau al-adadan, dua bilangan, wahid wasnan, 1 dan 2, itu selalu yuwafiqanil ma'dud. Selalu sama, selaras dengan ma'dudnya, benda yang dihitungnya. Dan menggunakan rangkaian an-na'at wal man'ud. Rangkaiannya na'at dan man'ud, as-sifah wal mausuf. Yang disebutkan ma'dudnya dulu, baru adatnya, ya kan Ibu ya? Karena baladnya dulu, baru wahid. Balad itu bentuknya mufrad mudzakkar, ya atau ya? Iya. Mufrad mudzakkar. Makanya di sana wahid, bukan wahidah. Kemudian di sana, ibu-ibu sekalian, sebelum balad itu ada min. Iya. Min itu harful jar. Menjadikan isim setelahnya majrur. Tandanya kasroh, ya kan Ibu ya? Min baladin. Karena man'utnya majrur, maka na'tunnya ikut majrur juga. Wahidin. Min baladin wahidin. Bingung tidak Ibu sekalian? Ya penting betul-betul harus sama bentuknya. Ya. Min baladin. Baladin mufrad majrur. Mudzakkar. Wahidin juga bentuknya mudzakkar majrur juga, ya atau ya? Nah. Bingung tidak Ibu sekalian? Hal min soal? Nanti dicerna lagi, Ustaz. Harus banyak makan serat berarti. Iya. Makan serat langsung bisa ya, Ustaz? Ya, katanya kan harus dicerna dulu. Kan supaya pencernaannya lancar. Kalau lihat soal bisa Ustaz, tapi kalau tiba-tiba dikasih seperti ini seluruh nah itu mumet teh. Insyaallah morana. Kalau apa pelan-pelan Ibu sekalian, karena ini memang betul-betul pelajaran baru kan ya, pembahasan baru yang sebelumnya belum pernah. Nggak masalah, pelan-pelan. Tapi kita harus betul-betul mematangkan bagian ini Ibu sekalian, bagian bilangan 1 sampai 10. Al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan 1 sampai 10 ini harus kita betul-betul matangkan karena ini akan menjadi dasar seterusnya terkait dengan bilangan-bilangan berikutnya. Gitu ya. Iya. Nah, nastamir? Nastamir. Kita lanjutkan Ibu sekalian. قال المدرس لا هم من بلاد مختلفة. لا هم من بلاد مختلفة. مرة أخرى بلاد itu panjang ya. لا هم من بلاد مختلفة. لا هم من بلاد مختلفة. ما معنى؟ Tidak, mereka berasal dari negara yang berbeda. Dari negara-negara yang berbeda. Baik. Bilad ini bentuk jamak dari mufrad atau jamak? Jamak aslinya kalau mufradnya baladun. Naam. Baladun jamaknya biladun. Baladun
biladun gitu ya. Tapi di sana mukhtalifatin itu na'tun, ya toh ya. Iya. Mukhtalifatin itu na'tun. Kenapa bentuknya muannas? Padahal baladun itu mudzakkar. Mufrad mu'annas apa? Diperlakukan kayak mufrad mu'annas itu loh. Karena biladun ini jam'un Itu ghairu aqil, berakil. jamak tidak berakal. Ghairu aqil ya kan, Ma? Bilad itu jam'un ghairu aqil, jamak tidak berakal, maka kita perlakukan seperti mufrad muannas. Makanya na'tunnya bentuknya mufrad muannas, ya kan Ibu ya? Mukhtalifatin min biladin mukhtalifatin. Yarjuna ba'di. Minhum thalathatu tullabin minal Filippini. Minhum salah satu tulabin minal Filipini. مرة أخرى منهم ثلاثة طلاب من الفلبين. Minhum salah satu tulabin minal Filipini. ما معنى di antara mereka? Di antara mereka 3 pelajar itu berasal dari Filipina. Di antara mereka ada 3 pelajar dari Filipina. Baik, di sana ada bilangan thalathatu tullabin. Thalathatu tullabin. Bagaimana kaidahnya tadi? Berselisihan. Bukan perselisihan. Perselisihan kan? Berlawanan apa? Pokoknya gitu Ustaz. Kalau satunya pokoknya gitu lah. menjakar. Perselisihan kayak yang gimana gitu. Musuhan. Ya, ini tadi tulab, ini bentuk jamak dari talib. Ya kan Ibu ya? Mudzakkar. Maka adatnya bentuknya harus berbeda, harus menyelisih, muannas. Jadinya salah satu tullabin. Tullabin bentuknya jamak dan majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Salah satu tullabin minal Filipin, dari Filipina. Nah, nastamir. كررنا بعدي وأربعة طلاب من اليابان. وأربعة طلاب من اليابان. مرة أخرى وأربعة طلاب من اليابان. وأربعة طلاب من اليابان. ما معنى؟ 4 pelajar itu berasal dari Jepang. Kan tadi kan membicarakan tentang siswa baru kan, ya? Tulab judud. Minhum thalathatun minhum thalathatu tullabin minal Filipin. Di antara mereka 3 dari mereka itu dari Filipina. Kemudian 4 siswa dari mereka dari Jepang, gitu kan? Di sini juga sama kaidahnya, arba'atu tullabin, arba'atu bukan arba'u, karena harus menyelisih gitu ya, harus berbeda dengan ma'dudnya yang mudzakkar. ثم نستمر كررنا بعدي وطالبان من الصين. وطالبان من الصين. مرة أخرى وطالبان من الصين. وطالبان من الصين. من الصين. جيد. وطالبان من الصين ما معنى؟ Dua pelajar dari Cina. Dan 2 pelajar dari minas sini. Min itu harful jar ya Bu. Ya. Minas sini. Kenapa kita bacanya minas sini bukan minas sono? Karena ada itu minnya kan itu majrur. Kalau minas sono bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tayyib. Taliban, ya Ibu sekalian, mungkin kita sampaikan di sini. Terkadang untuk bilangan wahid wasnan itu terkadang itu bilangannya tidak disebutkan. Kadang untuk bilangan wahid wasnan itu terkadang bilangannya tidak disebutkan. Di sini talibani, gitu Mas. Tidak disebutkan talibanisnani, karena sudah bisa difahami kalau talibani itu jelas musanna, pasti isnani gitu, Mas. Terkadang tidak disebutkan adatnya.
Jadi maksudnya taliban isnani. Baik. ثم كررنا بعدي وطالب واحد من ماليزيا. وطالب واحد من ماليزيا. ما معنى؟ Dan seorang pelajar dari Malaysia. Dan seorang pelajar dari Malaysia. Baik. Talibun wahidun di sini contohnya. Talibun wahidun. Tadi bilangan wahid wasnan selalu yuwafiqanil ma'dud, selalu sama, selaras dengan ma'dudnya. Kalau di sini talibun mudzakkar, maka wahidun itu bentuknya mudzakkar juga. Dan di sana marfu', maka ikut marfu' juga. Gitu kan ya, Ibu? Nah, rangkaiannya adalah rangkaian na'tun, harus betul-betul sama. Na'tun wal man'ut. Ila huna hal min su'al wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak ada. Ditulis nggak apa-apa Ustaz ya? Bagaimana, Om? Wahidnya. Terkadang juga wahidnya itu tidak disebutkan. Nggak masalah. Kalau misalkan dikatakan talib, berarti ya pasti satu. Talibani. Misalkan di sini wa talibun min Malaysia. Gitu berarti sudah bisa difahami. Itu maksudnya talibun wahid. Nah, sudah sah-sah aja ya. Nah, karena atulamun cuma mufrad itu ya, sendiri juga ya Ustaz ya, mufrad ya. Betul. Sudah jelas di sana nih. Talibun ya pasti satu orang lah. Gitu. Baik. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahad? La yujad. Afwan Wahad, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita berhenti di sini dulu saja. Maksudnya yang kita baca sampai di sini. Untuk sisa dari hiwar, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya, Bu ya. Jam 5:40 saja. Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. In kana la yujad, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Wahad sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan anak keturunan kita dan keluarga kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.